Oke. Siap Ustaz. Bos kaitan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, menarik sebenarnya menjadikan kaitan. Masih ingat saya di awal dulu kita launching di pesantren. Saya mengatakan bahwa ada orang-orang yang bisa diajak ke masjid hanya dengan hadis. Ada orang yang bisa diajak ke masjid hanya dengan Al-Quran Al-Karim. Ada orang yang bisa diajak ke masjid hanya dengan nasihat, atau bahkan hanya dengan ajakan kecil, ke masjid yuk. Ada orang-orang yang bisa diajak baca Quran dengan hadis, dengan Al-Quran, atau bahkan hanya dengan ajakan kecil, ngaji yuk. Ada orang-orang yang bisa diajak bertobat dengan hadis, dengan Quran, atau dengan peringatan kecil saja. Berhentilah, emangnya mau begini terus hidup. Lalu orang itu berhenti, alhamdulillah. Ada orang-orang yang sangat tidak repot untuk kita ajak ke kebaikan, tapi jangan lupa ada banyak teman-teman juga yang lain yang barangkali perlu sentuhan yang berbeda, yakni dari sentuhan menjadi pengusaha. Dia sama hadis tidak begitu masuk, sama Al-Quran tidak begitu masuk, apalagi sama ajakan-ajakan kecil. Tapi begitu ada bisnisnya, ternyata masuk. Mau dapat bonus enggak? Gimana caranya? Mau dapat duit banyak enggak? Gimana caranya? Ya udah, datang nanti hari Sabtu saya bikin presentasi itu. Misal kata Pak Mudi, Ananto, ayo datang hari Sabtu, nanti tak kasih tahu rahasia dapat duit banyak. Bayangannya di awal cuma sedikit sekali, itu juga bakalan impas. Kalau pun nggak dagang lagi, nggak jualan lagi, cuma dipakai sendiri, impas. Padahal yang impas ini dipakainya seumur hidup. Apaan sih? Ya, nanti ada satu. Lalu hari Sabtu karena dia pengen punya penghasilan tambahan, pengen punya rezeki tambahan, pengen jadi pengusaha, pengen punya bisnis, mungkin dia juga ibu rumah tangga biasa, atau dia mahasiswa yang pengen punya tambahan semesteran, atau malah dia pengangguran, atau orang yang punya cita-cita emang pengen kaya. Datanglah ke rumah Pak Mudi Ananto, datanglah ke rumah para leader, datanglah ke rumah teman-teman yang sudah memulai dua usaha dan dapat bonus. Begitu datang, kata tuan rumah begini, baik, sebelum kita mulai presentasi kecil, ada yang punya wudhu? Tanya. Pada bingung, kok ditanya wudhu? Ada yang belum punya wudhu? Masih bingung, apaan?
nggak punya wudhu. Kalau ada yang punya wudhu, saya udah siapin tempat buat sholat sunnah. Bisa sholat sunnah. Yang belum punya wudhu, silakan wudhu. Habis sholat sunnah, sebentar lagi akan ada nasi goreng bikinan istri saya. Maaf, yang dapat nasi goreng cuman yang sholat duha. Yang nggak sholat nggak dapat. Atau nggak perlu lagi ngomong begitu ya. Artinya ya, pokoknya kita kasih tahu aja. Yang belum punya wudhu, yang sudah punya wudhu, ada tempat sholat. Nanti presentasi tentang bagaimana menghasilkan duit jutaan rupiah. Bukan per bulan loh, tapi per hari. Sholat duha. Oke, nanti kita lanjutkan setelah sholat duha. Kira-kira 10 menit dari sekarang. Habis ini kita sarapan. Insya Allah presentasi akan dimulai. Kami mengundang teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman bakal jadi orang-orang yang bisa umroh kapan saja, bisa pergi ke Singapura kapan saja, karena sudah tidak ada lagi kendala finansial. Selamat sholat duha, selamat nanti sarapan. Yang doyan nasi silakan nasi, yang tidak doyan saya siapin soto, amel lontongnya. Yang tidak doyan juga ada buah-buahan. Saya Mulia Ananto, selamat beraktivitas duha dan bersama. Kita ketemu 20 menit lagi. Lalu orang yang tadinya tidak pernah sholat duha, tiba-tiba melihat orang sholat duha. Manusia itu kan kayak air sebenarnya, ngalir kan? Karena sudah ada di tempat seperti itu, akhirnya itu nggak sholat duha. Nah itu loh ya. Soal bisnisnya nomor 17, saya mau nggak ambil cooking juga. Tapi kalau cooking kelas besar besok masuk lah. Loh memang nggak pernah nonton tak? Loh, bulan puasa kemarin itu loh, menu Ramadan. Loh emang manusia apa itu? Wah gimana? Nggak tahu ya. Nggak punya TV. Ini bulan puasa besok masih ada menu Ramadan Yusuf Maghrib. Warung steak and shake beberapa menunya, alhamdulillah dari saya. Seperti stuk tape, stuk tape, itu enak. Mau tahu? Bikin presentasinya. Pertanyaan pertama sudah baca waqiah, gitu. Sebelum presentasi waqiah dulu. Biasanya gitu, sehingga orang-orang menjadi tidak penting urusan itu. Kesalahan mungkin level di awal udah bicara duit. Kita dulu sempat masuk leader-leader yang bicara seperti itu. Apa yang bicara seperti itu. Kebetulan kami tidak siap saat itu dengan sistem, dengan administrasi, dengan manajemen. Akhirnya ditanya ada duit. Tidak salah. Insya Allah. Tapi belum nanti saja. Kalau nggak berangkat ke pasar, cooking class, masak steak salmon. Mulai dari belanja barang ke pasar, masak barang, ingat habis masak, jualan barang, ingat kalau nggak laku makan barang. Begitu mau berangkat, saya sebagai orang pertama, nanti kan ada orang kedua, ketiga, keempat, kelima, gitu ya. Ujung siapa namanya? Aris. Ini siapa namanya? Ahmad. Siapa namanya? Bambang. Ini siapa namanya? Adi. Ada. Udir. Adi. Esa. Ada. Jokowi. Yang benar nih. Wah, kehormatan ini di hari presiden. Berani-berani sampai nama Jokowi. Awal saya sebagai guru pertama dengan izin Allah, saya contohin teman-teman semua sebelum kita berangkat, kita harus punya teman yang paling utama. Kita harus punya petunjuk jalan yang paling utama. Kita harus didampingi
sama yang sangat mengenal pasar itu. Siapa dia? Allah Jalla Jalaluhu. Mari kita bismillahirrahmanirrahim dulu sebelum ke pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah tuh, bila yang datang orang Kristen pun dia tetap mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bila yang datang itu preman yang tidak pernah sholat tetap mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Beneran saya mau. Benar. Itulah dakwah. Nggak kena lewat hadis, nggak kena lewat Quran, nggak kena lewat bisnis HP, bisnis listrik, bisnis pulsa, bisnis segala rupa, nggak kena sama properti, nggak kena sama bisnis apa yang lain, kena sama bisnis kuliner. Ya itu sejatinya bisnis. Maka kita harus punya banyak bisnis, jangan sedikit. Jangan nanti kalau melihat Ustaz Yusuf masuk tiba-tiba bisnis apa lagi itu ngoceh. Gila ya Ustaz, semua di jalan yang aja. Nah emang semua dijalani. Ada orang-orang yang gak senang masak, senangnya makan. Loh, kita undang lah makan bareng. Sederhana. www.makanbareng.com. Pokoknya judulnya cuma makan bareng, gitu ya. Ada orang yang senang makan, senangnya jalan-jalan. www.jalan-jalan-bareng.com. Kalau sudah ada itu domainnya, sudah ada itu webnya, paling gampang namanya Yusuf Mansur, pasti belum ada. Makan bareng Yusuf Mansur, saudara. Pada prakteknya nanti nggak ada sayanya. Oh nggak apa-apa. Bersama saya itu apanya? Spiritnya. Bersama saya itu apanya? Ajarannya. Sebelum jalan-jalan berdoa dulu sama, cakep lagi, dapat lagi. Itu. Ada orang yang nggak takut sama bisnis, ternyata sama masalah dia nggak mau yang main bisnis, males saya, enak kerja saja. Ketika ditawarin mas ada kerjaan yang lebih baik, ternyata orangnya loyal, nggak dapat. Oh saya nggak mau ya, nggak enak saya mau saya dari mulai SMA sih dibayarin dia. Berapa kamu digaji di sana? 3 juta mas. Ayo sama aku gaji kamu 6 juta. Nggak mau. Ada orang-orang yang tidak bicara duit kok, tapi ternyata dia punya masalah. Misal, apa masalahnya? Utang. Maka kita bikinlah seminar cara gampang bayar utang. Datang dia ke kantong, begitu ketangkap, duha lagi, sholat berjamaah lagi, ngaji lagi, itu paham? Baik tren tuh begitu. Maka bila ibu bapak tertarik bergabung menjadi PNS sejati, kerjaannya cemburu-cemburin orang supaya lebih dekat lagi kepada yang kuasa, kerjaannya ngajak-ngajakin orang supaya kemudian dekat sama yang maha besar, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan alhamdulillahnya PNS ini masya Allah emang beneran bisnis bener, bukan bisnis bohong. Bisnis bener. Coba aja lihat bank-bank di semua bank, mana ada yang tidak menjalankan bisnis PNS. Artinya apa? Artinya bisnis ini memang luar biasa. Dari mulai bank kecil sampai bank gede sekelas BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, tidak ada yang tidak bisnis seperti bisnis PNS. Artinya kehormatan loh buat kita nggak punya bank tapi bisnis begini ya. Iya, luar biasa. Pokoknya selama orang pakai handphone perlu pulsa dan bayar handphonenya. Selama orang pakai listrik perlu listrik dan bayar tagihan bulanannya. Pasti dia itu target market kita. Dan hebatnya kita kan begini, dengan izin Allah, situ nggak bisa ngajak orang lain pakai PayPal. Nggak apa-apa, pakai sendiri aja. Udah untung kok. Untung aku Ustaz, lebih mahal. Loh, ukurannya apa sampai kok lebih mahal? Apa? Kalau saya beli di luar cuma 95, di PT kok 110.000. Oh berarti yang ngajak ada yang gagal ini, yang ngajak ada yang gagal. Sampai 15.000 saja jadi masalah buat dia. Kayaknya ada yang gagal. Apa yang gagal? Barangkali belum dapat hatinya, belum dapat ilmunya, belum dapat pikirannya, dan tetap saja salah. Salah gimana Ustaz? Gini ya,
pulsa yang dibeli itu adalah pulsa yang bukan resmi kayak kita. Kita ini resmi, kita ada pajaknya. Maka pulsa itu pulsa yang enak dipakai seorang. Yang enak 10 juta. Ya, saya titip ya. Selain PTN di pesantren Darul Quran lagi dibangun masjid Tahfiz Darul Quran. Pak Mudi bikin aja tur ke Jakarta. Yuk kita berangkat, gak usah tarik ilham lagi, gak usah masuk ke Mama Dede misal gitu. Nah main tuh ke masjid ngeliat, oh ini yang dibangun, bawa 5 bis gitu, sampai sana sholat bareng, buka puasa bareng sama santri, zikir bareng sama santri, doa yang belum punya jodoh, yang pengen punya anak, segala macam doa di situ, masya Allah. Kalau bisa ke tanah suci itu kan, tapi kan tidak semua orang bisa ke tanah suci. Di situ aja lah, pesantren Darul Quran, nggak usah naik bus, misalnya kereta bareng itu, nanti dari Gambir naik busway-nya. Nah sampai situ doa bareng, bersedekah bareng, perpanjangan tangan saya, mudah-mudahan pesantren masjidnya jadi dengan izin Allah, dan di sana ada rezeki dari Bapak Ibu semua. Amin ya Allah. Baik, saya kira tidak usah kita sedekah di tempat. Pokoknya udah kenal kamu dia kawan-kawan toh, yang punya rezeki, yang punya duit, silakan nanti ke teman-teman yang mengenal Darul Quran. Kalau tidak, sekarang udah jadi PTN kan, pakai handphone masing-masing aja, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, saya Yusuf Mansur mengucapkan banyak terima kasih kepada para leader yang terdahulu maupun yang sekarang dan yang akan datang nanti. Tidak akan ada PP tanpa ada teman-teman semua. Barakallahu fikum. Hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.